Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhaillah wa li syafa'ati Rasulullah wa ala kulli niyatin salihah wa binailis salamah was sa'adah fid din wa dunya wal akhirah wa li qada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah wa li naili ulumin nafi'ah bi niyatil qabul wa bisyur bi haqqi wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah qadiman wa hasitha. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hasithan. Wala atba'ihim alladhina warithu 'alaihim wal ulama'u warathatul anbiya akrim bihim warisan wa maurusan. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, para santriwan dan santriwati Ma'had Darul Ulum IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan yang berbahagia, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bersama-sama mengikuti kegiatan belajar Stadium General bersama saya. Semoga melalui pembelajaran jarak jauh ini akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Kita memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan semua anak-anakku sekalian, santriwan santriwati dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari corona. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang terpapar corona, semoga diberikan kesembuhan. Anak-anakku sekalian, santriwan dan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, mari kita bersama-sama belajar bersama melalui pengajian Stadium General. Semoga kita semuanya akan memperoleh ilmu, karena pentingnya ilmu akan menjadikan kita semuanya memperoleh derajat dan martabat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun sudah berfirman di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu sangatlah berbeda. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah mempertanyakan yang pertanyaan ini tidak perlu dijawab, karena semuanya tahu bahwa orang yang berilmu atau yang berilmu pengetahuan dengan orang yang bodoh tidak memiliki ilmu jauh sangat berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang memiliki ilmu dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Tentunya pertanyaan ini tidak perlu dijawab karena kita semuanya paham dan mengerti betul. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya, dan kelak mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan baginda Nabi masuk surga bersama, tentunya dengan syafaatnya di yaumil qiyamah. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengaji kitab hadis yang berjudul, kitab ini di Bulughul Maram. Isi kitab Bulughul Maram adalah hadis-hadis Rasulullah. Di sini menjelaskan tentang fikih Islam. Semoga dengan belajar hadis tentang fikih ini kita memperoleh pengetahuan ilmu fikih melalui hadis yang akan saya bacakan dari kitab Bulughul Maram. Anak-anakku sekalian,
di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka. Kelas 10, kelas 11 dan 12 kita bersama-sama mengaji kitab Bulughul Maram. Yang biasanya anak kelas 10, 11 dan 12 tahun kemarin kita bersama-sama belajar Riyadhus Shalihin, tapi kali ini kita akan belajar dengan kitab Bulughul Maram di masa pandemi. Nanti setelah kita bertatap muka, masuk di IBS, kita akan melanjutkan kitab Riyadhus Shalihin kembali. Baik anak-anakku sekalian, mari kita mulai. Silahkan kalian mendengarkan sebaik-baiknya, kemudian nanti kalian pahami, kemudian kalian catat apa yang dapat kamu ambil dari keterangan-keterangan yang saya akan bacakan ini, kemudian nanti dirangkum, diresum dalam catatan yang nanti setelah kita masuk, kalian semuanya masuk di IBS, silahkan catatan itu dikumpulkan. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Kitab yang menerangkan tentang sesucian. Bab sesucen. Babu utawi iki iku bab almiyahu. Babul miyah utawi iki iku bab kang nerangke pira-pira banyu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Cinarita saking Abi Hurairah radhiyallahu muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abi Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wis dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku fil bahri ing dalem segara. Wa utawi banyu segara iku at-tahuru. Wa utawi al-bahar. At-tahuru suci. Apa ma'uhu banyu segara. Al-hillu utawi halal apa maituhu batange segara. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa al arbaatu imam papat. Ya kuwi Ibnu Abi Syaibah walafdu utawi lafat iki lahu ketuwe Ibnu Abi Syaibah wa sahahahu wis nyatakake sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Wa rawalan skriwayatake hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmadulan Imam Ahmad. Anak-anakku sekalian, hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Abi Hurairah. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa air laut itu suci. Al-hillu maituhu dan halal semua bangkai yang ada di laut. Oleh sebab itu, karena laut atau air laut ini suci dan mensucikan, atau huru suci dan mensucikan, suci lan nyucekake, maka air laut dapat dipergunakan untuk toharoh, untuk sesucen. Dan perlu kita pahami juga bahwa binatang-binatang yang ada di lautan, bangkainya dinyatakan oleh baginda Nabi halal untuk dikonsumsi. Seperti bangkai ikan. Sering kita semuanya sesungguhnya makan bangkai ikan. Kalian semuanya sering makan ikan asin. Sudah berbulan-bulan. Kadang kita membeli di pasar ikan asin sudah berbulan-bulan. Tapi kita kadang membelinya dan mengkonsumsinya. Demikian juga di supermarket.
Banyak ikan-ikan asin yang usianya sudah berbulan-bulan disimpan di freezer. Apapun penyimpanannya, tetap ikan itu sudah mati cukup lama. Dan itu adalah bangkai. Tetapi karena bangkai ikan itu halal, maka hukumnya boleh dikonsumsi. Inilah yang pertama, pernyataan baginda Rasul bahwa air laut suci mensucikan dapat dipergunakan untuk toharah, dan bangkainya pun yang ada di lautan halal untuk dikonsumsi. Hadis ini dikeluarkan oleh 4 imam, Ibnu Abi Syaibah, kemudian lafadznya juga dari Ibnu Syaibah, dan Ibnu Khuzaimah dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini sahih, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dari periwayat hadis ini yang cukup banyak, maka dapat kita pahami bagaimana kualitas hadis ini. Maka hadis ini dinyatakan hadis mutawatir. Kenapa? Karena secara pendalaman di dalam ilmu hadis, hadis dapat dikatakan bahwa hadis itu mutawatir apabila diriwayatkan paling sedikitnya adalah 5 rawi. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tetapi jumhur ilmu hadis dapat dinyatakan mutawatir apabila diriwayatkan oleh 40 orang perawi dalam setiap tabaqah. Tetapi pendapat ini terlalu sulit, karena kalau pendapat ini dianut, tentunya hadis-hadis mutawatir jumlahnya sangat sedikit. Karena tidaklah mungkin setiap Rasulullah mau menyampaikan sesuatu harus mengumpulkan 40 orang. Sehingga dapat ditemukan hadis-hadis mutawatir, kalau persyaratannya demikian, maka Rasulullah akan menyampaikan hadis-hadis mutawatir hanya seminggu sekali ketika hari Jumat. Ketika baginda Nabi sebagai khotib di dalam Jumat, maka di sana akan kita dapati hadis-hadis mutawatir. Karena jamaah Jum'ah atau ikomatul Jum'ah paling sedikitnya harus hadir 40 orang mukimin. Maka persyaratan yang pertama ini dirasa sulit dan dirasa sedikit sekali hadis yang berkualitas mutawatir. Kemudian ada beberapa pendapat, tidak harus 40 orang periwayat dalam satu tabaqah. Ada yang berpendapat cukup 25 orang saja. Itu sudah dapat dikatakan hadis mutawatir. Juga masih ada yang berpendapat cukup diriwayatkan oleh 20 orang perawi dalam setiap tabaqah. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain. 5 sudah cukup di dalam setiap tabaqah, karena sudah melebihi. Kalau pandangan ilmu fikih, seorang saksi saja dibutuhkan 4 orang. Dan di sini sudah diriwayatkan oleh 5 orang, sudah melebihi jumlah yang dipersyaratkan dalam persaksian ilmu fikih. Baik anak-anakku sekalian, mari kita bersama-sama memahami hadis ini. Kembali lagi bahwa air laut suci dan mensucikan. Dan binatang yang ada di lautan apabila mati, bangkainya dihukumi halal. Ini adalah pernyataan baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu di dalam hadis lain juga ada ikan, bangkai ikan halal. Maitatani halalani. Ada 2 bangkai yang halal, yaitu as-samak wal jarad, ikan dan belalang. Hadis lain ini menjadi penguat bahwa bangkai ikan hukumnya halal untuk dikonsumsi. Anak-anakku santriwan santriwati, yang kedua, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, akhrajahu salasah wa sahhahahu Ahmad. Cinarita saking Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu muga ngridhoni Gusti Allah anhu saking Abi Sa'id al-Khudri, qala wis ngendika sapa Abi Sa'id al-Khudri, qala Rasulullah, wis dawuh sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Innal ma'a setuhune banyu iku tahurun suci la yunajjisuhu ora bisa gawe najis hu ing ma apa sayun swiji-wiji. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa asala satu imam telu. Wa sahhahahu lan wis nyatakake sahih sapa Ahmadu Imam Ahmad. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, di dalam hadis yang kedua ini sahabat Abi Sa'id Al-Khudri meriwayatkan mengatakan bahwa baginda Nabi pernah bersabda, sesungguhnya air itu pada dasarnya suci dan mensucikan. Oleh sebab itu air yang suci mensucikan ini la yunajjisuhu syai'un, tidak dapat mempengaruhi suatu najis terhadap air tersebut, kecuali kalau air itu sedikit. Ini pandangan ulama fikih, kalau air itu banyak tentunya najis tidak berpengaruh atau tidak dapat mempengaruhi kesucian air. Akan tetapi apabila air dalam kategori sedikit, air kulatun atau satu kulah atau sedikit, maka ketika kena najis maka air itu hukumnya menjadi najis. Di dalam satu riwayat hadis juga dinyatakan atau diberikan penjelasan sebagaimana yang sudah dapat kita pelajari bersama di hukum fikih, bahwa air itu tidak akan dinyatakan najis apabila air itu tidak berubah sama sekali. Ketika atau manakala hadis ini berubah warnanya, atau juga berubah rasanya, atau juga berubah baunya, maka tiga indikator ini menjadi satu ketetapan. Apabila air yang tadinya suci dan mensucikan, ketika berubah baunya, maka sudah tidak suci lagi. Atau berubah warnanya, juga tidak suci lagi. Atau berubah rasanya, juga maka berubah, air ini tidak dinyatakan suci, mensucikan kembali. Kalau air sudah tidak suci dan mensucikan, maka air tidak dapat digunakan untuk toharoh. Di dalam bab toharoh ini, Islam sangat memperhatikan agar kita semuanya ketika bertoharoh, bersuci, tidak mudah asal air. Air harus dinyatakan atau dipastikan bahwa air itu adalah suci mensucikan. Tohirun wa mutohirun. Suci dan dapat mensucikan. Anak-anakku sekalian, bahwa air yang sedikit, ukuran sedikit dan banyak harus kita pahami. Imam Syafi'i memberikan pengetahuan tentang kriteria air sedikit atau air banyak. Air dinyatakan sedikit itu apabila kurang dari ukuran 60 cm kubus. Jadi ukurannya 60 cm kali 60 cm. Apabila kurang dari ukuran itu, sebuah bak air yang kurang dari ukuran itu, maka air itu dinyatakan kulatun, air sedikit. Air ini apabila kena suatu najis, maka air ini sudah tidak dapat dinyatakan tohirun wa mutohirun. Tetapi jika air ini di dalam ukuran bak yang melebihi 60 cm, panjang kali lebar, ya, panjang atau ukuran kubus, volumenya lebih dari ukuran itu, maka air dinyatakan kullataini atau kullatani, air banyak. Ketika air ini terpengaruh oleh satu najis dan tidak ada perubahan sama sekali, baik rasa, bau dan warnanya, maka air ini tetap dinyatakan tohirun wa mutohirun, air suci dan dapat mensucikan. Akan tetapi karena mungkin najisnya yang terlalu banyak, sekalipun air itu dalam jumlah kulatani atau 2 kulah yang jumlahnya banyak, ketika berubah rasa, rupa dan warnanya, tetap saja air ini dihukumi
air mutanajis, air yang sudah terkena najis. Akhrajahu salasah, hadis ini dikeluarkan oleh 3 orang periwayat, wasohahu Ahmad, dan Imam Ahmad menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Anak-anakku sekalian harus paham bahwa hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dhabit, orang-orang yang memiliki daya hafal yang hebat, dan juga dinukil dari orang-orang yang memiliki kedhabitan, ya, sampai akhir matan akhir sanad ini. Hadis ini tidak ada kejanggalan dan tidak ada kecatatan. Al hadisus sahih wal hadis binaklil adli dzabit anil adli dzabit ila muntahahu wala illatun. Tidak ada kecacatan sama sekali. Hadis yang dinukil dari orang-orang yang dzabit didapatkan pula dari orang-orang atau periwayat-periwayat yang dzabit, ke atasnya dzabit semuanya, dan sampai akhir sanadnya ila muntahahu wala yakunu syaddan wala mu'allala. Tidak ada syad, tidak ada kejanggalan dan tidak ada cacat. Oleh sebab itu, ketika hadis ini sudah dinyatakan oleh Imam Ahmad bahwa hadis ini sahih, berarti hadis ini baik matan sampai ya dari periwayatan pertama dari baginda Nabi sampai akhir periwayat ini, semua periwayat-periwayatnya tidak ada kecacatan dan matanya pun tidak ada kejanggalan. Oleh sebab itu, hadis ini sudah dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad, maka kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengambil hujah hukum. Kita dapat jadikan hujah hukum bahwa air suci yang mensucikan tidak dapat dipengaruhi oleh suatu najis apabila air ini dalam jumlah yang cukup banyak atau kulatani. Tetapi sudah saya jelaskan, sekalipun jumlahnya banyak, apabila pengaruh najis ini menjadikan perubahan warna, rasa, dan rupanya, maka air menjadi berubah hakikatnya. Yang tadinya suci mensucikan, air menjadi air mutanajis, yang akhirnya air tidak dapat digunakan untuk toharoh. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati, kita melangkah hadis yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan yang pertama ini kalian semuanya akan paham tentang air. Air ada yang suci mensucikan, ada air yang suci tidak mensucikan. Air suci yang mensucikan, contohnya adalah tadi di awal hadis Rasulullah menyatakan air laut. Apalagi ma'un nahri, air sungai. Apalagi ma'ul bi'ri, air sumur. Apalagi air ma'ul matori, air hujan. Kemudian apalagi air embun. Itulah beberapa air. Air-air yang keluar dari sumber mata air, dari sumber tanah atau bumi adalah suci mensucikan. Tetapi ada juga air yang suci tetapi tidak mensucikan. Tohirun ghairu mutahhir. Suci tetapi tidak mensucikan. Maka air ini tidak dapat digunakan untuk toharoh, untuk berwudu, untuk bersuci dan sebagainya. Contohnya adalah air kelapa. Air kelapa yang diambil dari buah kelapa, steril karena di dalam buah kelapa. Sumbernya dari alam, dari pohon. Suci tetapi tidak mensucikan. Tohirun ghairu mutahhir. Maka air kelapa ini sekalipun suci, karena tidak dapat mensucikan, kita tidak bisa mempergunakan air kelapa untuk bertoharoh. Umpamanya digunakan untuk wudu, untuk istinja dan sebagainya, air tersebut tidak dapat digunakan. Juga ada air yang tidak dapat digunakan lagi, air musta'mal. Air yang sudah digunakan untuk bersuci. Sisa-sisa bersuci dikumpulkan di dalam bak sekalipun jumlahnya banyak. Ya, contohnya air
bekas air sisa wudhu di masjid. Ini kalau dikumpulkan banyak sekali, ya. Sekalipun air sisa itu kalau dikumpulkan memadai sampai kulatani dalam jumlah banyak, tetap saja air ini tidak dapat digunakan untuk toharoh, karena air ini kategori atau kriterianya adalah ma'ul mustakmal, air yang sudah dipergunakan. Kemudian ada lagi air musammas, air yang sengaja dipanaskan kena terik matahari yang begitu panas, maka air ini juga tidak dapat digunakan. Yang terakhir, air yang tidak dapat digunakan untuk toharoh adalah air mutanajis. Yang tadinya air ini suci mensucikan, mungkin jumlahnya sedikit atau banyak, apabila kena najis, dan keterangannya tadi di atas, apalagi apabila terdapat perubahan, maka air ini pun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Selanjutnya hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Sinarito utawa den critakake saking Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu muga ngridhoni sapa Allah anhu saking Abi Umamah al-Bahili, qala wis dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal ma'as tuhune banyu iku la yunajjisuhu ra iso gawe najis hu ing ma apa sayun swiji-wiji illa ma ghalaba ing kejaba ma barang ghalaba kang wis ngowahi ala rihihi ing atase ambune banyu wa ta'mihi lan rasane banyu walaunihi lan rupane utawa wernane banyu, akhraja wis ngriwayatake wis ngetokake hu ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, wa dha'afahu lan nyatakake dhaif hu ing hadis sapa Abu Hatim, Imam Hatim. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, santriwan santriwati IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan, hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Abi Umamah al-Bahili. Semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya. Baginda Nabi pernah bersabda, sesungguhnya air itu tidak dapat kena najis, tidak dapat dinyatakan najis karena suatu najis yang mempengaruhinya, kecuali apabila ada sesuatu ini berarti najis, sesuatu yang menjadikan berubahnya suatu air. Walaba, air bisa berubah, tadinya bersih, bening, suci, tetapi karena ada faktor yang merubahnya, ya, yaitu ma ini suatu najasah terhadap rihihi, yaitu baunya yang tadinya tidak berbau biasa, bau air, tetapi baunya berubah menyengat, baunya tidak enak, baunya kok bacin, baunya kok amis, baunya kok baseng, maka air yang baunya kita rasakan bacin atau bau ini jangan kita gunakan untuk bersuci. Karena air ini pasti sudah dapat kita pastikan ada sesuatu yang menjadikan air ini berbau bacin atau tidak enak. Wa ta'mihi, rasanya juga lain. Biasanya air itu ya biasa air, tapi kok rasanya kok setengah amit, setengah apa manis atau setengah pahit atau apa, ada rasa yang lain, seperti tidak seperti biasanya air. Rasanya kok aneh air ini, ya. Nah, maka kita harus hati-hati ketika rasa air ini kok tidak seperti biasanya air, maka kita patut kita curigai. Apalagi tadi
baunya sudah bacin, rasanya aneh. Yang terakhir adalah walaun, warnanya juga sudah warna yang tidak lazimnya air, ya. Warnanya coklat atau kebiru-biruan dan sebagainya. Mungkin karena banyak faktor warna pewarnaan. Kalau di Pekalongan ini kan banyak batik, ya. Nah, air sungai yang tadinya tohirun wa mutahhir, sekarang air ini warnanya gonta-ganti, kadang coklat, kadang merah, kadang hijau, ya, kadang hitam dan sebagainya. Nah, air yang semacam ini baunya juga tidak seperti bau air, bau obat. Ditambah lagi kotoran-kotoran rumah tangga mengalir ke sungai. Jadi baunya itu sekarang sudah tidak enak lagi. Maka air yang sudah terkontaminasi berbagai macam faktor-faktor yang masuk mempengaruhi air ini, maka air ini dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk bersuci karena sudah berubah warna, rasa dan baunya. Akhraja wis ngetokake hu ing hadis sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Nah, ini yang mengeluarkan, yang menyatakan hadis ini adalah Imam Ibnu Majah. Tetapi ada imam lain yang menyatakan bahwa hadis ini dhaif. Nah, hadis dhaif, kenapa Imam Hatim menyatakan hadis ini dhaif? Tentu ada alasan. Kita harus tahu bahwa apa itu hadis dhaif? Anak-anak santri harus paham. Hadis dhaif adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak memiliki kedhobitan. Satu periwayatnya tidak dhobit. Atau juga sanadnya terputus, munqati. Ya. Kenapa kok terputus? Ada periwayat yang dinyatakan mungkin tidak dhobit, atau karena periwayatnya ini kurang thiqah, sehingga periwayat yang terdapat kekurangan di dalam persyaratan hadis sahih tidak memenuhi syarat kesahihan suatu hadis karena sanadnya, atau karena periwayatnya, atau juga karena matannya. Di dalam matan ini ada kejanggalan, ada sesuatu yang rasanya aneh. Apakah mungkin baginda Nabi bersabda yang demikian? Nah, baru kejanggalan ini atau kecacatan ini menjadikan hadis tidak sahih atau dinyatakan sebagai hadis dhaif. Tetapi di dalam hadis ini tidak terdapat kejanggalan. Artinya hal yang wajar. Ketika air ini kok berubah warna, rasa dan baunya, alasan ini alasan yang logis, alasan yang pantas, yang ideal. Kalau air ini sudah berubah karena banyak faktor yang mempengaruhinya, maka air ini menjadi hukumnya menjadi berubah. Maka pernyataan ini tidaklah merusak atau tidak membuat kejanggal dalam matan ini. Sehingga Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini atas dasar karena matanya pun tidak janggal. Dan mungkin dari tobakoh riwayat Imam Ibnu Majah, dari jalur persanatan Ibnu Majah, tidak ada sanad yang terputus, atau juga tidak ada rawi yang dirasa kurang dhobit, ya. Rawinya kok lemah, kedhobitannya lemah, tidak memiliki kekuatan daya hafal yang kuat, daya kemampuan menghafal yang hebat, ingatannya hebat. Nah, ternyata Imam Ibnu Majah menyatakan hadis ini pantas dikeluarkan. Tetapi jumhur ulama di dalam ilmu fikih menyatakan bahwa air yang berubah karena sesuatu yang akhirnya berdampak kepada rasa, warna dan baunya, maka air ini menjadikan tidak suci. Karena alasan ini sangat tidak bertentangan dengan hadis ini, maka Imam Ibnu Majah berani menyatakan bahwa hadis ini pantas dan dapat digunakan sebagai hujah hukum fikih. Inilah anak-anakku sekalian, dalam pertemuan ini kita dapat belajar kitab dari Bulughul Maram
3 hadis tentang toharoh, tentang air. Semoga pengetahuan kita tentang air sekarang bisa menambah pengetahuan tentang bersuci, tentang syarat-syarat bersuci, tentang air yang dapat digunakan untuk bersuci, sehingga kita ketika berwudu, beristinja akan menggunakan air yang benar-benar tohir wa mutohir, air suci dan mensucikan, sehingga kita dapat menghindarkan bersuci dari air yang tidak memenuhi syarat untuk bersuci. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu hidayah pada hati kita, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan selalu kita ingat dan dapat kita amalkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kemudian setelah kita paham dan mengerti, mari kita ajarkan, kita sampaikan, kita tularkan kepada orang-orang yang belum tahu, yang belum pernah belajar. Kalian yang sudah mendapatkan pengetahuan tentang ini, tentang toharoh, tentang air ini, mohon disampaikan. Jadikanlah ilmu ini sesuatu yang akan menerangi pada dirimu sendiri dan menerangi untuk orang lain. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Inilah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan sore ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semuanya orang-orang yang ahli ilmu, sehingga Allah mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pertemuan di awal ini, pengajian Stadium Jenderal dengan mudir, dengan pengasuh pondok atau ma'had Darul Ulum IBS Man 1 Kota Pekalongan, saya cukupkan sekian. Insya Allah kita dapat berjumpa lagi pada kegiatan yang sama pada minggu yang akan datang untuk meneruskan kembali hadis yang keempat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kondisi sehat, semuanya dijauhkan dari COVID-19, dan semoga kita segera cepat-cepat dapat bertatap muka, dapat melakukan KBM langsung di alma mater kita di Man 1 Kota Pekalongan, di IBS Darul Ulum Man 1 Kota Pekalongan. Demikian. Hadanallahu iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib, wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.